Saya punya sawah sedikit dekat wilayah desa yang katanya mau ada pembebasan tanah. Udah lama diminta, katanya mau segera dibayarin sama yang punya uang gitu loh Pak Haji. Tapi sampai sekarang kok belum dibayar-bayar. Saya minta doanya Pak Haji. Jadi nggak akan dibayar kalau ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kartiman dari Sukabumi Pak Haji. Pertanyaannya apa? Ini saya udah ngikuti apa tuh namanya amalan-amalan Pak Haji, mandi jam 12, mandi subuh, sholat subuh, apa semua kita udah jalanin Pak Haji. Gitu. Alhamdulillah Pak Haji. Berkah doa anak yatim ini cuma kecil ini masih Pak Haji. Tahu-tahu kemarin ini tahu-tahu dapat warisan gitu Pak Haji. Gitu, Terkabul. Alhamdulillah terkabul Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Cuma niat tujuan saya kan gini Pak Haji, kemarin itu saya kan ada usaha buka showroom gitu Pak Haji, cuma modalnya kan modal dari bos gitu loh. Karena bos saya meninggal Pak Haji, uang ditarik sama istrinya, udah saya kembaliin semua Pak Haji. Dalam 1 tahun ini saya itu nganggur Pak Haji. Jadi selama saya bulan puasa ini gak ada kerjaan memang Pak Haji, saya merateki ilmu-ilmu Pak Haji dari YouTube itu Pak Haji. Alhamdulillah, pertama kita coba aja kependiat sholat subuh itu orang masjid itu pada ketawa Pak ya, Kartiman stres apa ya, Kartiman gila Pak ya gitu loh. Orang kok nggak tahu-tahu kok ke masjid sholat subuhnya di masjid gitu loh Pak Haji. Saya nanyakan sebelum kita mau ke masjid Pak Haji, saya itu minta ke Allah itu benar-benar Pak Haji, kalau Allah akan mengabulkan, ada bos mau ngasih apa modal ke saya dalam bulan ini, tolong mobil warna apa tuh namanya biru terong gitu loh, sebelum saya ke masjid ya Allah tolong coba lewatkan, kalau memang betul Allah akan mengabulkan berarti Allah benar-benar udah mengampuni dosa-dosa saya bilang gitu. Enggak sampai 5 menit lewat Pak Haji, betul-betul lewat itu mobil warna terong itu Pak Haji. Cuma itu pas sampai sekarang ini Pak Haji, kenapa saya itu ngejual rumah waktu sebelum pemilu itu udah ditawar 1,5, maunya istri kan udah rumah jual aja buat modal lagi buka showroom, saya kan katanya 2 miliar gitu Pak Haji. Dia janji sampai habis lebaran, sampai sekarang belum ada kabar lagi. Jadi saya jalanin itu aja Pak Haji. Terus kemarin, terus dalam minggu ini Pak Haji, saya terus aja tiap jam 12 kayak gini nih Pak Haji, itu di kamar mandi telanjang, yang telanjang bulat habis mandi saya ke kamar, saya memang mohon maaf kepada apa tuh namanya, kepada Allah lah Pak Haji, supaya memang istri saya ini jangan ngatain, dan termasuk keluarga saya itu saya katanya bener-bener gila gitu loh Pak Haji, karena saya malam mandi ketawa-ketawa sendiri apa sendiri, terus sampai saya bilang sama istri, "Ma, kamu merasakan nggak, kamu hari Jumat kamu manggil saya itu bawa duit dari apa?" Saya bilang, "Itu sebenarnya itu saya punya mertua laki-laki udah meninggal, itu punya uang Pak Haji." Tahu-tahu itu adiknya bapak mertua yang masih hidup itu manggil saya gitu loh, tahu-tahu katanya mertuanya suruh ke sini, "Ada apa Bi?" Saya bilang, "Itu warisan bapak." "Warisan dari mana?" "Dari Wak," kayak gitu. "Berapa?" 400 juta katanya. "Ah, duit dari mana? Jangan itu, jangan benar." Saya bilang kayak gitu, bener gitu loh, tapi saya sendiri kan belum berani pakai gitu loh Pak Haji, karena itu kan uang mertua gitu loh Pak Haji. Maksud saya kepengen rumah saya itu dalam bulan ini lah Pak Haji, supaya cepat laku. Gimana celana dalam itu 9 hari Pak Haji, udah takum tak cepet itu tiap sehari 3 kali. Terus saya itu namanya apa, wiridnya 99 kali itu 1 hari itu tiap hari Pak Haji, sampai saya 3 minggu ini nggak pernah tidur Pak Haji. Kenapa? Ya pokoknya saya mikirin, saya tuh maunya wirid terus gitu aja Pak Haji. Wirid apa bacaannya? Ya alhamdulillah itu 90 kali saya apa tuh namanya atas izin Allah subhanahu Allah, karomanya anak apa, karomanya anak yatim kandang B pimpinan Bapak Haji Susanto, Allah pasti mengabulkan bahwa rumah saya akan dibayar tunai. Saya bilang kayak gitu Pak Haji. Gampang Pak, Bapak ambil aja celana dalam Bapak bekas pakai yang semalam nih, berlaku semua, digosokin di pintu rumah Bapak yang mau dijual. Itu ada di rumah udah 9 hari belum diapa-apain gimana Pak? Ya digosok ke pintunya. Oh gitu ya Pak. Pintunya sekarang warnanya apa? Warnanya ya Pak sama kayak gini Pak. Nah digosok sampai warnanya putih hitam putih hitam. Waduh, itu kayak dicat Pak Haji. Iya.
Ya, besok ya privat ya. Sip. Digosok Pak di pintu Pak, sambil ngomong. Ya setiap Laku gitu. ya Tapi Bapak gosoknya mesti telanjang bulat. Oh gitu ya Pak Haji. Laku gitu. Berarti harus malam Pak Haji. Kalau siang kan ada anak, ada orang saya itu tiap Siang Pak, iya. orang belinya siang rumah. Waduh ya, anak Nanti orang beli rumah Bapak sekalian bawa ambulan. Oke Pak Haji, makasih Pak Haji. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, salam kenal, saya Haji Jumadi Komarudin dari Surabaya, Jawa Timur, Pak Haji. Surabaya. Iya, Pak Haji. Jauh-jauh dari Surabaya. Oh, iya. Jadi Satu, tinggalnya di Surabaya. di Surabaya, di Gresik, Pak Haji, di Gresik. Apa? Di Gresik. Di Gresik. Ya. Pak Haji gini, setunggal, satu saya silaturahim ke Pak Haji, yang kedua saya punya pesantren. Punya pesantren. Ya, punya kesini saya punya impian besar karena tahu dari Impiannya itu. Bapak apa? Impiannya adalah ingin mengembangkan pesantren saya. Ngembangin Jadi, pesantren Bapak. Intinya ingin kaya barokah gitu Pak Haji. Pengen kaya. Barokah dan ingin minta izin Pak Haji, amalan ekstrim dari Pak Haji yang mulai dari 00 itu kita amalkan, kita tasbih datang ke sini minta ridhonya, minta ikhlasnya, bisa saya amalkan gitu Pak Haji, dan bisa kabul gitu Pak Haji. Kan Bapak udah bisa ngobatin orang sakit. Gampang sambil ngobatin, nanti Bapak sambil ngucap. Iya, Pak Haji. Hajatnya Bapak disisipin di situ. Iya, Pak Nanti Haji, kan siap. pada saat Bapak ngobatin kan nanti Allah ijabah. Siap, Pak Haji. Nah, Bapak sisipin hajatnya Bapak apa di situ. Siap Pak Haji. Nah, nanti nyampe. Nah, tinggal Siap. si orang gilanya suruh ngaminin. Orang gila nggak bisa ngambil di Pak Haji. Jadi pokoknya intinya barokah datang ke sini, insya Allah pondok saya tambah barokah, tambah barokah, Pak Haji. Pasti. Insya Emang Allah saya pondoknya ikut- berapa Pak Haji. luas? Tidak terluas Pak Haji, masih merintis Pak Haji. Oke. Tapi saya juga mau ikut privat biar dapat tambah barokah gitu Pak Haji. Boleh, nanti diajarin. Iya, Pasti. Pak. Bapak berani gak ngusap kepala? Usap kepalanya anak yatim RDAI besok berani gak? Iya berani Mas. Nah, usap. Nanti Iya. Bapak cium kening ibunya. Lanjut. Ya itu aja Pak Haji ya. Oke, Jadi, tepuk tangan pokoknya dong untuk Bapak dari Gresik. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Lela dari rombongan Bu Prapti mau bertanya. Iya. Agar anak saya cepat sidang skripsi dan ilmu bermanfaat dan mencari pekerjaan. Gimana? Agar anak saya sidang skripsinya lancar dan mudah mencari pekerjaan, cepat wisuda. Oh, gampang. Bapak dan Ibu kalau punya anak lagi skripsi nggak jadi-jadi, bikin skripsi nggak selesai-selesai, kuncinya cuma satu. Kalau mau ketemu dosen pembimbing atau mau ke kampus, wajib sedekah pembersih WC 100.000. Jadi ibu harus kasih duit 100.000 ke anak ibu, suruh dia sedekah pembersih WC, atau ibu yang nyedekain sambil ngomong, skripsi anak saya cepet jadi. Gitu, nanti skripsi cepet jadi. Kedua, kalau anak itu mau disuwuk atau dicamahin atau digembok, ibu kerjain. Tapi kalau nggak mau, ibu cebok alat kelamin ibu, cebokannya buat masak nasi, buat makan anak ibu yang lagi bikin skripsi, sambil diaduk airnya sambil ibu ngomong, namanya kalau perempuan Binti, skripsinya jadi bulan ini, wisudanya tahun ini. Nanti apa yang ibu ucap kejadian. Tapi harus sedekah pembersih WC-nya 100.000. Siap. Bisa? Bisa. Praktek ya? Iya. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama? Nama saya Marinten Pak Haji. Namanya Dari- siapa? Marinten, Jawa Tulen Pak Haji. Marinten. Iya, Marinten. iya betul. Dari Tangerang Pak Haji. Tangerang. Tapi lahiran Boyolali Pak Haji. Oh, Boyolali. Iya. Duluan mana lahirnya sama sapi perah? Duluan Boyolali. saya Pak Haji. Apa? Duluan saya. Oh, duluan ibu. Iya, itu adanya di Cepogo daerah Cepogo, Iya, pasar betul. hewan. Iya. Cepogo, Boyolali. Betul. Pertanyaannya apa sekarang? Ini Pak Haji, saya punya sawah sedikit dekat wilayah desa yang katanya mau ada pembebasan tanah. Udah lama diminta, katanya mau segera dibayarin sama yang punya uang gitu loh Pak Haji. Tapi sampai sekarang kok belum dibayar-bayar, saya minta doanya Pak Haji. Jadi nggak akan dibayar kalau ibu berharap, kan syarat ilmu RDAI terkabul, nggak boleh berharap, nggak boleh khawatir, Mohon maaf, sama Pak. nggak boleh takut. Nah ibu berharap,
Coba jangan berharap, lupain pelan-pelan nanti dibayar. Oh iya, Bisa? insya Allah. Pasti ya. Iya. Yuk, siapa lagi? Siapa Terima kasih, lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Bambang Pak Haji dari Kelapa Gading. Kelapa Gading. Iya. Kelapa Gadingnya di mana? Kebetulan dekat Polsek Kelapa Gading Pak Haji. Polsek Kelapa Gading. Iya. Di Kelapa Gading ada bakso Leo. Ya, bakso Purmur juga ada. Oke, Ah. enak ya. Iya. Ini Pak Haji, waktu pertama kali saya kesini kan saya mau ngebangun rumah peninggalan orang tua saya. Kebetulan dana kurang. Nah waktu Kurang itu, berapa? ya nggak begitu banyak sih Pak Haji. Nah waktu itu Pak Haji ngasih syariat ke saya tuh colek alat kelamin istri, Ya. tempelin ke bibir saya sehari 3 kali, sekali 99 kali. Nah itu baru saya jalankan baru 6 kali Pak Haji. Baru 6 kali. Nah waktu itu kan Pak Haji nyuruh 44 hari ya. Ya. Nah terputus tuh waktu itu pas puasa. Nah terus saya bilang Pak, saya kan kerja keamanan, di saat saya kerjakan kata Pak Haji nggak usah, nanti aja pas libur gitu loh. Nah ini saya jalanin baru 6 kali Pak Haji. Seharusnya kan 44 kali. Nah pertanyaan saya, boleh nggak saya lanjut lagi atau saya ulang lagi dari nol? Lanjut lagi. Lanjut lagi ya Pak Haji Ya. ya. Berarti Bisa gak cara nyolek alat kelamin istri? Tahu gak caranya? waktu itu Pak Haji udah ngasih tahu. Udah dikasih tahu? Udah tahu. Bisa. Bisa. Oke. Cuman karena saya baru jalanin berapa kali, nah ketemu bulan puasa, saya takut batal kan. Akhirnya saya Emang batal nyolek alat kelamin istri kalau bulan puasa? nggak, saya maksudnya menghindari gitu loh Pak Haji, takut. Oh iya, iya. Kenapa takut- menghindar? Kan enak. Yang enak-enak jangan dihindarin. Oh jadi gitu Terusin, Pak Haji. terusin. Nggak apa-apa Pak Haji ya. Ya. Mudah-mudahan saya juga. Tapi kalau nyolek jangan pakai cincin. Ngerinya ketinggalan di dalam. Ya mudah-mudahan saya juga bisa ngebangun rumah peninggalan orang tua saya. Nanti kan saya kontrakin. Ya, Ya. mudah-mudahan saya bisa punya kontrakan lebih dari 1 Pak Haji. Pasti punya, pasti. Praktekin ya. Berarti dilanjutin aja nggak apa-apa Pak Haji? Lanjut. Sehari- Kamu udah tahu belum bentuknya alat kelamin istri kamu? Sudah Pak Haji. Belum? Sudah. Udah. Udah. Kapan kamu ngeliat? Ya udah dipraktekin langsung ya. Oke Pak Haji, makasih banyak Pak Haji Ya. atas Nanti pencerahannya. kalau nyolek, kamu video call sama saya ya. Oke Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Oke. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.